Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Uti. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, buat teman-teman yang lagi cari video terkait enumerator, sebenarnya seleksi enumerator itu apa aja sih? Pas banget teman-teman ketemu sama video aku. Dalam video ke depan ini, Uti akan ngebahas terkait dengan seleksi enumerator itu apa aja. Nah, untuk seleksi enumerator sendiri, itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah administrasi, kemudian tes tertulis, dan yang ketiga adalah tes wawancara. Untuk yang pertama adalah tes administrasi. Tes ini berkaitan dengan berkas-berkas. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah lamaran atau project yang pernah Uti lamar, yaitu di Formasi Asisten Peneliti Lapangan. Untuk administrasi harus memperhatikan syarat dan ketentuan pelamar. Misalnya nih, ada S1 udah berijazah, jadi harus sudah lulus. Kalau masih mahasiswa gimana Kak? Nah, sebaiknya cari enum yang dengan ketentuannya mahasiswa atau belum berijazah seperti itu. Kemudian di sini ada prokes COVID-19 karena waktu itu masih COVID ya. Dan memiliki SIM C karena pasti ini akan digunakan ketika di lapangan nanti. Kemudian berusia maksimal 29 tahun ketika pendaftaran. Nah, untuk selanjutnya adalah timeline. Di administrasi, hal yang harus kita perhatikan adalah timeline terakhir pendaftaran itu tanggal berapa. Misalnya di contoh ini, sensus pertanian di daerah ini itu tanggal 10 Maret. Artinya apa teman-teman? Kita harus ngumpulin terakhir paling lambat tanggal 10 Maret. Tapi kalau bisa rentang tanggal 7 sampai 9. Nah, kemudian ada link pendaftaran, kita bisa klik di link itu dan submit di situ semua berkasnya ada di link yang contoh berkas. Itu artinya udah ada contoh berkasnya di situ, dilengkapi selengkap-lengkapnya, kemudian disubmit di situ. Nah, misalnya nih ada pas foto 3x4, otomatis kita nggak akan mungkin kan buat kasih pas foto yang 4x8. Ada KTP, ijazah terakhir, daftar riwayat hidup yang udah ada formatnya juga, surat lamaran, surat keterangan domisili, surat izin suami. Ini bagi yang sudah berkeluarga ya, bagi wanita yang sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga gimana Kak? Ya semoga segera mendapat jodohnya. Kalau yang belum berkeluarga, semoga segera mendapat jodohnya. Ya tidak perlu melampirkan surat izin suami. Kemudian surat izin tempat kerja. Karena ada beberapa karyawan atau yang masih memiliki pekerjaan dan mendaftar ini diperbolehkan dengan catatan memiliki surat izin. Kemudian yang kedua adalah tes tertulis. Nah, tes tertulis di sini itu bisa melalui kertas atau Google Form berupa tes psikotes sederhana, misalnya juga penalaran seperti itu. Nah, saran dari Uti teman-teman riset dulu terkait proyek atau studi penelitian yang akan dilamar. Misalnya pada kasus sensus pertanian. Nah, itu pada tes tertulisnya ditanyakan seperti apa sih yang Anda ketahui tentang sensus pertanian, kemudian kapan pertama kali sensus pertanian diadakan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tes wawancara. Yang pertama adalah persiapkan diri sebaik-baiknya, minum air putih dan istirahat yang cukup. Kemudian hadir tepat waktu, diusahakan 15 menit sebelum jadwal wawancara. Pakaian rapi dan sopan. Kemudian bawa perlengkapan berkas yang diminta, misal biodata lengkap sesuai format apabila sudah disediakan format dari instansi. Maksudnya di sini kan ada ya salah satu instansi yang memberikan format biodatanya seperti ini. Nah, kita ikuti aja format biodatanya, udah ada template-nya, jangan cari template yang lain. Kemudian ini apabila sudah disediakan format dari instansi, ya pokoknya ketika format udah disediakan dari instansi tersebut, ya udah itu yang dibawa. Begitu ya teman-teman, misalnya nih bawa surat vaksin atau hasil tes COVID, ya dibawa ketika wawancara.
Nah, untuk hadir tepat waktu diusahakan 15 menit sebelum jadwal wawancara. Ini misalnya teman-teman jadwal wawancara itu jam 10, jadi jam 9.45 diusahakan sudah sampai lokasi tempat wawancara. Kalau kata orang Jawa itu biar di jalan itu nggak kemrungsung gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah berdoa. Jawab pertanyaan sejujur-jujurnya, tampil percaya diri dan lakukan yang terbaik. Intinya kalau kita sudah melakukan yang terbaik, ya udah, lupakan. Maksudnya lupakan di sini udah tinggal pasrah aja gitu. Nah, untuk pertanyaannya ini umumnya itu sekitar umumnya biasanya ceritakan singkat tentang diri Anda, kemudian apa sih motivasi teman-teman buat mendaftar ini project begitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan teman-teman. Terus terkait dengan gaji yang diharapkan teman-teman itu berapa. Kalau untuk gaji saya mengikuti kebijakan dari instansi saja Pak. Begitu juga bisa diberikan contoh jawabannya. Nah, kemudian terkait proyek penelitian sebelumnya pernah bekerja di mana? Kemudian sanggup nggak kalau ditempatkan di mana aja? Maksudnya di daerah misalnya terpencil, terluar, atau di daerah luar Jawa bagi yang dari Jawa, atau daerah Jawa bagi yang luar Jawa, begitu. Kemudian ada pertanyaan terkait apa sih yang membuat kita tuh harus milih kamu? Kira-kira berdampak kamu itu apa? Alasan kenapa kita harus milih kamu? Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, sekian video dari Uti teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.